Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pertemuan kita kali ini untuk mata kuliah kimia farmasi, kita akan membahas mengenai analisis zat anorganik, atau lebih spesifikasinya kita akan membahas mengenai analisis zat anorganik kation. Oke, sebagai pendahuluan, yang pertama adalah pemahaman kita tentang unsur. Jadi unsur ini merupakan zat tunggal yang biasanya terdiri dari atom-atom yang sama atau sejenis. Contohnya misalnya ini gas oksigen. Ya, kemudian gas oksigen ini terdiri dari atom oksigen. Kemudian naik ke unsur. Jadi setelah unsur itu senyawa. Jadi kalau unsur itu zat tunggal, kalau senyawa ini adalah gabungan lebih dari satu. Jadi boleh dua, boleh tiga unsur-unsur yang membentuk suatu senyawa. Biasanya ini lebih dari satu. Kemudian dia biasanya yang bergabung itu berbeda unsurnya. Misalnya ini contohnya molekul senyawa dari air, atau di sini H2O ya. Ini terdiri dari hidrogen, atom hidrogen dan atom oksigen. Nah, kalau kita membahas tentang senyawa, jadi senyawa itu dibagi menjadi dua, senyawa anorganik dan senyawa organik. Kalau pemahaman kita mungkin kalau lebih gampangnya gitu ya. Kalau senyawa organik itu senyawa-senyawa yang biasanya berasal dari alam tetapi dari yang hidup. Contohnya nih misalnya vitamin C gitu, termasuk senyawa organik ya. Kemudian hidrokarbon gitu. Atau kalau misalnya senyawa anorganik ini biasanya dari batu-batuan ya, mineral gitu, atau dari bahan-bahan pertambangan, misalnya perak, besi, emas gitu. Nah, untuk pembahasan kita untuk kation itu termasuk ke dalam senyawa anorganik gitu. Jadi termasuk ke dalam yang anorganik, tapi untuk kation sendiri dia bukan termasuk sebagai senyawa ya. Kemudian perbedaan antara senyawa organik dan anorganik ini kita lihat. Yang pertama untuk organik ini semuanya kandungan utamanya itu lebih banyak ke atom karbon dan atom hidrogen. Beberapa unsur ini memiliki kemampuan terbatas untuk membentuk rantai atau cincin seperti atom karbon. Hanya atom karbon yang dapat melakukan hal ini, makanya dia bisa lah gitu. Kalau untuk contohnya ini untuk hidrokarbon ya. Untuk hidrokarbon kalau misalnya kita belajar tentang alkana, alkena sama alkuna gitu. Jadi si karbon ini bisa membentuk rantai tunggal, bisa membentuk ikatan rangkap gitu, bisa bentuk siklik atau bentuknya cincin gitu, atau bisa membentuk asiklik yang rantainya terbuka. Kemudian tapi juga selain karbon juga ada juga kandungan dari unsur-unsur lain di senyawa organik seperti oksigen, kemudian nitrogen. Kalau misalnya contoh dari senyawa organik yang ada di dalam tubuh kita itu glukosa, tapi selain ini masih banyak lagi ya selain glukosa gitu. Kemudian kalau anorganik ini walaupun di sini C ini karbon ini termasuk ke dalam senyawa yang unsur yang mengandung senyawa organik gitu, tapi nggak semua C itu termasuk ke dalam senyawa organik. Ada juga atom karbon ini yang tergolong ke dalam senyawa anorganik. Contohnya misalnya nih karbon dioksida, kemudian karbon monoksida, kemudian kapur atau CaCO3 ini ya, atau juga ada juga asam sianida gitu. Kemudian selain itu juga zat-zat anorganik atau senyawa anorganik ini juga ada juga mineral ini ya, mineral. Nah, si mineral ini merupakan senyawa ion, sehingga senyawa ini kalau dilarutkan di dalam air maka akan terurai menjadi ion positif atau disebut dengan kation, dan ion negatif atau yang disebut dengan anion. Nah, contohnya ini garam natrium klorida, garam dapur yang bisa kita pakai buat masak itu. Kalau misalnya dilarutkan dalam air maka dia akan terurai menjadi ion Na+ dan Cl- gitu ya. Ini perbedaan lain antara senyawa organik dan anorganik ini dalam aspek komposisi unsur penyusunnya. Kalau senyawa organik itu unsur penyusun utamanya karbon, hidrogen, kemudian unsur lainnya itu boleh oksigen, nitrogen, fosfor, sulfur, dan halogen. Kalau untuk anorganik itu semua unsur dapat membentuk senyawa anorganik. Jadi dia tidak punya batasan. Kemudian jenis ikatan kimianya, kalau untuk senyawa organik itu ikatan kovalen. Kemudian kalau senyawa anorganik itu ionik ya. Jadi kalau senyawa anorganik itu biasanya dari strukturnya itu lebih ke keras ya, karena bentuknya biasanya banyak yang kristal.
Kemudian ikatan ionik, ini kekuatan ikatannya lebih besar daripada ikatan kovalen. Jadi otomatis untuk senyawa-senyawa organik anorganik ini punya titik didih dan titik leleh yang tinggi. Ya, lebih tinggi. Kemudian kelarutan dalam air, kalau untuk senyawa organik ini tidak larut karena kebanyakan dari senyawa organik itu bersifat nonpolar, sedangkan air ini bersifat polar. Kalau untuk anorganik dia larut karena kebanyakan juga bersifat polar gitu, tapi ada nggak yang larut? Ada gitu, cuman presentasinya lebih banyak ke yang larut di dalam air. Kemudian kelarutan dalam parut organik ya, kalau untuk senyawa organik jelas larut ya, karena untuk prinsip pelarutan sendiri itu like of dissolved like, jadi dia kalau yang polar larut dalam senyawa polar atau pelarut polar, kalau yang non polar dia larut dalam senyawa yang atau pelarut yang non polar. Jadi ini kalau senyawa organik di dalam pelarut organik pasti larut. Kemudian kalau senyawa anorganik ya tidak larut gitu karena dia polar. Kemudian daya hantar listrik, kalau untuk senyawa organik yang bentuk ikatannya kovalen ini tidak dapat menghantarkan arus listrik. Ini kecuali untuk ikatan kovalen yang polar ya. Tapi itu juga daya hantar listriknya itu nggak begitu kuat seperti senyawa anorganik gitu. Kemudian kalau senyawa anorganik bisa menghantarkan arus listrik, tapi ini harus dalam bentuk larutannya atau mungkin lelehannya gitu. Tapi kalau bentuk kristalnya nggak bisa, misalnya nih NaCl itu kalau misalnya dalam bentuk kristal itu tidak bisa menghantarkan arus listrik, tapi kalau misalnya kita larutkan di dalam air dia bisa menghantarkan arus listrik. Kemudian kemudahan bereaksi dengan oksigen, kalau senyawa organik itu mudah terbakar, kalau senyawa anorganik tidak mudah terbakar. Kemudian kemudahan menguap, karena senyawa organik ini titik leleh dan titik didihnya rendah, makanya dia mudah menguap. Tapi kalau senyawa anorganik ini karena titik didih dan titik lelehnya tinggi, dia tidak mudah menguap. Kemudian kalau kita berbicara tentang senyawa anorganik ya, pasti tahu tabel periodik unsur ya, gitu. Kalau misalnya senyawa organik dia hanya dibatasi dengan unsur-unsur karbon, kemudian nitrogen, oksigen. Jadi kalau untuk senyawa anorganik, semua yang ada di dalam tabel periodik unsur ini bisa membentuk senyawa anorganik gitu, cakupannya yang seperti ini. Gitu. Kemudian lebih spesifik lagi kita akan bahas tentang kation ya. Kalau kation tadi kan senyawa tadi bisa mengion atau mengion di dalam air membentuk ion positif atau kita sebut dengan kation. Kemudian ion negatif atau kita sebut dengan anion. Nah, untuk analisis sendiri itu ada analisis kation dan analisis anion. Cuman kita untuk pertemuan ini kita akan membahas tentang analisis kation. Jadi kation itu merupakan atom yang melepaskan elektron atau dia ion positif ya, kalau positif melepaskan elektron. Kemudian contohnya ini kation dari unsur logam diberi nama sesuai dengan logam tersebut. Contohnya ion natrium ya dari Na, kemudian ion kalsium dari Ca2+. Jadi ini sama. Ini harus di sini ada +1 ya, Na +1 di sini. Kemudian jika logam dapat membentuk kation dengan muatan berbeda, jumlah muatannya ditulis dengan angka Romawi dalam tanda kurung setelah nama unsur logam tersebut. Contohnya ion besi 2 atau Fe2+. Ini besi ini bisa membentuk juga besi 3. Kalau dia misalnya besinya Fe3+, berarti di sini Romawinya 3 di sini. Kemudian kation dari unsur non logam ini umumnya memiliki namanya akhiran ium ya. Jadi contohnya ini misalnya ion amonium dari NH4+, ini termasuk ke dalam non logam. Nah, kemudian ini contoh lain dari senyawa kation, misalnya ini H+. Ini dari golongan 1, yang ini golongan 1A atau golongan alkali. Kemudian ini dari golongan 2 alkali tanah, ini dari golongan 3. Ini dari golongan blok D ya, yang ini. Jadi ini menyebutkannya, nah muatannya ini bergantung kepada, kalau misalnya kation kan positif tuh, artinya dia melepaskan elektron, jadi nilai positifnya beda-beda. Kalau H+ berarti melepaskan 1 elektron, kalau 2+ melepaskan 2 elektron, kalau 3+ melepaskan 3 elektron, dan begitu seterusnya sampai ke sini. Nah, untuk analisis kualitatif, kalau di pertemuan sebelumnya kita bahas tentang analisis kualitatif, itu ada 2 ya, ada klasik atau konvensional, sama ada yang modern atau instrumen. Jadi kalau analisis kualitatif itu serangkaian pekerjaan atau analisis itu yang tujuannya hanya untuk identifikasi ya. Jadi dia tidak bisa menentukan kadar, hanya untuk identifikasi. Yang bisa kita identifikasi apa dari senyawa anorganik ini untuk kualitatifnya gitu. Kalau misalnya untuk analisis kualitatif sendiri, dia bisa identifikasi ion, unsur, senyawa organik,
ataupun senyawa anorganik. Ini misalnya kita punya sampel air minor nih, dan kita diminta untuk mengecek apakah ada kandungan logam berat atau tidak. Jadi kalau kualitatif ini kita hanya bisa mengidentifikasi ada atau tidak gitu, tapi tidak perlu menentukan kadarnya berapa. Nah, itu untuk tujuan analisis kuantitatif kalau misalnya kita sampai ke kadarnya. Nah, kemudian ini perbedaannya tadi yang saya sebutkan dan pertemuan sebelumnya ya. Ini konvensional sama modern. Kalau konvensional ini caranya lama, kemudian digunakan sejak kimia analitik ada. Jadi cabang ilmu kimia yang membahas mengenai analisis itu lebih spesifikasinya ke kimia analitik gitu. Kemudian kalau modern itu cara baru dan ada sejak berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian untuk konvensional, ukuran komponennya cukup besar, itu bisa makro atau semi makro, sedangkan untuk modern itu bisa sangat kecil ya, mikro, submikro atau ultramikro. Kemudian kalau konvensional ini lebih ke berdasarkan persamaan reaksi dan persamaan stokiometri, tapi kalau misalnya modern itu tidak berdasarkan stokiometri, ini non stokiometri dan hasilnya itu berdasarkan besaran fisika. Kemudian ini untuk konvensional ini berdasarkan interaksi materi dengan materi ataunya reaksi ya, sama-sama reaksi nih gitu. Jadi misalnya H2O direaksikan dengan apa, jadi dia tergantung pada interaksi itu. Kemudian kalau modern ini berdasarkan interaksi energi dengan materinya. Kemudian kalau konvensional tidak memerlukan alat yang rumit, modern ini memerlukan alat yang lebih rumit. Nah, ini kita bahas lebih rinci ke metode analisis untuk kation ya. Jadi kalau tadi kimia analitik tujuan analisisnya itu mengetahui ada tidaknya suatu zat atau ada tidaknya zat tertentu dalam suatu sampel yang kita uji. Kemudian analisis kuantitatif ini bertujuan untuk mengetahui jumlah atau kadar unsur atau senyawa dalam suatu sampel yang kita uji. Tapi tidak semua unsur atau senyawa yang ada dalam sampel itu dapat dianalisis secara langsung ya. Jadi kita perlu proses pemisahan gitu. Jadi nggak bisa sekaligus dianalisis, tapi perlu kita pisahkan dulu gitu. Kemudian larutan sampel ini bisa mengandung bermacam-macam kation. Jadi bisa dalam satu sampel itu banyak, nggak cuma satu kationnya. Misalnya ada Na+, kemudian Ag+, Cu2+, atau Fe2+ gitu. Nah, untuk analisis sendiri ini dikembangkan beberapa metode, misalnya ini cara fosfat dari Rennie, kemudian cara Peterson dan cara H2S. Yang akan kita bahas di sini adalah atau metode H2S. Jadi H2S ini adalah analisis kation anion yang diklasifikasikan ke dalam 5 golongan berdasarkan sifat larutan terhadap beberapa reaksi. Jadi kayak tadi ya, kalau kualitatif ini mengandalkan interaksi antara materi sama materi, makanya dia tergantung kepada reaksi. Nah, reaksi yang paling umum digunakan ini asam klorida, kemudian hidrogen sulfida, amonium sulfida, amonium karbonat. Jadi klasifikasi kation ini dilakukan berdasarkan perbedaan reaksi dari klorida, kemudian dari sulfida, dari karbonat kation itu. Nah, untuk analisis kation sendiri ini pemisahan dan identifikasi ya beda. Jadi kalau pemisahan itu kita pisahkan dulu, kemudian kalau identifikasi ya diuji gitu. Kalau untuk pemisahan, pengendapan kelompok kation dari larutannya, kemudian dipisahkan dari larutannya bisa dengan cara centrifuge. Ini tergantung apa yang mau kita pisahkan. Biasanya ini diputar dalam kecepatan tertentu, jadi terbentuk dua, yang bawah endapan, yang atasnya filtrat itu. Ini untuk centrifuge ini untuk metode yang digunakan kalau misalnya nih nggak bisa lagi penyaringan gitu. Jadi kalau disaring lolos itu kita boleh pakai metode ini. Kemudian filtratnya ini dipindahkan ke tabung uji yang lain. Larutan yang masih berisi sebagian besar kation kemudian diendapkan kembali membentuk kelompok kation baru. Jika dalam kelompok kation yang terendapkan masih bereaksi beberapa kation, maka kation-kation tersebut dipisahkan lagi menjadi kelompok-kelompok kation yang lebih kecil. Jadi ini asumsinya adalah dalam satu sampel itu lebih dari satu kation, kemudian dipisahkannya dengan cara diendapkan atau disentrifuge terlebih dahulu. Kemudian dia akan membentuk tuh dua, jadi satu endapan, satu filterannya diambil, kemudian dipisahkan lagi seterusnya sampai seujinya itu bisa uji spesifik.
Kemudian kalau identifikasi, sini ujinya menggunakan reaksi-reaksi yang spesifik. Jadi reaksi identifikasi kation dengan cara yang basah, cuplikan padat harus dilarutkan terlebih dahulu. Jadi ini kalau misalnya kita punya sampelnya dalam bentuk padatan, harus kita larutkan terlebih dahulu. Boleh dalam pelarut yang sesuai ya. Kalau misalnya dia polar ya larutin dalam air. Kemudian larutan cuplikan atau larutan sampel yang baik itu akan dianalisis saat dihomogenkan terlebih dahulu. Jadi supaya tidak ada percampuran harus dihomogenkan. Kemudian dicoba dulu kelarutannya mulai dari air, kemudian HCl encer, HCl pekat, HNO3 encer, HNO3 pekat, atau boleh juga dia air raksa ya. Air aja itu HCl HNO3 3:1. Kalau semuanya nggak larut boleh dicoba pakai yang ini gitu, tapi ini kuat pekat ya. Jadi kalau misalnya kita di laboratorium menggunakan air aja atau aqua regia yang ini, diharapkan kalian semua menggunakan blower atau lemari asam supaya nanti asapnya atau uapnya itu tidak terkena langsung ke kita itu dan menyebabkan gangguan kesehatan. Kemudian untuk reaksi pengendapan untuk uji kation, ini asumsi kita yang untuk awal ini adalah bahwasanya satu sampel itu mengandung lebih dari satu kation. Ini contohnya ini bisa Pb2+, Hg2+, ini ya, timbal merkuri, kemudian perak, kemudian kadmium. Maaf ya saya lagi batuk. Kemudian tembaga, timah gitu ya, mangan, besi gitu, barium, kalsium, zinc gitu, kromium. Nah, ini dalam satu sampel uji ini. Kemudian kita bisa tambahkan HCl. Kemudian kalau dia mengendap, kan kalau setelah ditambahkan HCl tuh ada endapan sama larutannya atau filtratnya. Endapannya itu kita golongkan sebagai golongan 1 atau golongan pertama dari kation. Bentuk endapannya berarti ini bisa PbCl2, Hg2Cl sama AgCl2 karena dia bereaksi sama Cl. Kemudian larutannya ini kita tambahkan H2S atau HCl 0,3. Kemudian mengendap lagi nih, jadinya HGS, PBS, BIS, CUS. Nah, ini digolongkan sebagai golongan 2. Kemudian larutannya ini akan kita tambah lagi dengan H2SO, H2S atau NH3 amonia ya. Nah, ini tadi sama kayak tadi, terbentuk endapan dan larutan. Endapannya ini kita asumsikan sebagai golongan ketiga. Kemudian endapannya ini larutannya ini kita tambahkan lagi dengan CO3 2- atau karbonat ya. Nah, ini juga sama, itu bentuknya endapan dan larutan. Nah, yang ini golongan 4 MgCO, CaBO, SrCO3, BaCO3 ini. Kemudian sisanya ini berada di golongan kelima. Nah, ini untuk reaksi lebih rinci dari golongan 1 ada Pb2+ ditambah Cl- jadinya PbCl2. Kemudian endapannya berwarna putih. Ini kalau misalnya kita panaskan itu akan berbentuk kristal jarum. Kalau misalnya Ag itu jadi AgCl, ini endapannya berwarna putih. Untuk golongan 2 juga sama ya. Tadi kan kita tambahkan H2S. Ini bentukannya jadi HGS. Tambah 2H, endapannya warna hitam. Kemudian Cu ini endapannya warna hitam juga. Kemudian astatin ini endapannya berwarna kuning. Sb ini berwarna merah jingga. Kemudian NS2+ ini endapannya berwarna coklat. Nah, ini untuk golongan 3 juga sama ya, ditambah sama amonia tadi NH3. Ini endapan berwarna coklat kemerahan, kemudian endapan berwarna putih untuk Al3+, Cr3+-nya endapan berwarna abu-abu kebiruan. CO2+ itu endapan hitam, Mn2+ itu endapan merah jambu. Kemudian kita lanjutkan ke golongan yang keempat. Ini ada barium, kalsium, magnesium, sama strosium. Ini membentuk endapan juga setelah kita tambahkan ion karbonat. Tadi ada endapan putih punya BaCO3, kemudian endapan amorf berwarna putih itu punya kalsium Ca2+, kemudian endapan putih lagi punya magnesium, dan endapan putih lagi punya strosium. Nah, untuk tadi sisanya kan golongan kelima ya, kita bisa uji identifikasinya dengan menggunakan uji nyala. Tetapi ion amonium tidak dapat diperiksa dari filtrat 4. Jadi ini yang amonium ini nggak bisa dari filtrat 4 ya.
jadi harus hasil pemisahan sendiri. Untuk identifikasinya. Nah, untuk terakhirnya uji nyala, jadi kalau tadi yang golongan kelima ini dia tidak bisa diuji dari filtrat keempat, ini bisa kita coba dengan uji nyala. Untuk kategorinya uji nyala ini adalah salah satu analisis kualitatif untuk mengetahui kandungan logam pada suatu sampel. Prinsip dari uji nyala ini adalah eksitasi elektron akibat energi yang diserap menyebabkan elektron berada pada tingkat energi yang lebih tinggi. Nah, pada keadaan ini atom-atom tidak stabil sehingga dia akan kembali ke tingkat energi dasarnya atau ground state namanya, disertai dengan pelepasan energi foton. Nah, fotonnya ini akan dipancarkan memiliki panjang gelombang yang berbeda-beda, nilainya bergantung pada jenis unsurnya. Kemudian dalam hal ini panjang gelombang yang dipancarkan berada pada daerah sinar tampak. Berikut beberapa warna nyala yang dihasilkan dari beberapa logam. Ini contohnya. Untuk litium itu merah crimson, natrium kuning terang, kalium itu lilac, magnesium putih terang ya, dan seterusnya. Kalian bisa baca lagi nanti. Nah, ini contoh untuk gambarnya. Jadi kalau misalnya kita cuman bayangin ini natrium kuning terang gitu, di sini dikasih lihat nih ya, natriumnya kuning terang. Oke, sekian pembahasan dari saya mengenai analisis kation. Akan kita teruskan di pertemuan selanjutnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.